Kalau ibu mau dicintai suami lahir batin, jadilah seperti Khadijah. Bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, tapi kebersihan hati. Kita itu laki-laki kan tergantung perempuannya. Kalau perempuannya baik, akhlaknya baik, tidak mungkin tergoda suami. Ibu mau suami tidak macam-macam mikirnya. 3 aja resepnya. Pegang ini, kau kuasai suamimu. 1, buat matanya senang. Artinya apa? Ibu penampilan cantiklah di depan suami. Kalau suami senang selalu pakai baju merah, pakai itu baju merah tiap hari. Kalau suami senang warna-warna emas, pakailah itu tiap hari ya. Ya. Tapi saya tidak senang warna begini, Ustaz. Bukan untuk ibu, tapi untuk menyenangkan suami. Dandannya seorang istri menyenangkan hati suami, itu ibadah buat seorang wanita. Yang kedua, buat perutnya senang. Bagaimana caranya? Bikinlah masakan kesenangan suami. Kalau tidak bisa tiap minggu, sekali sebulan. Ketika terima gajinya suami, terima honornya suami, ya WhatsApp suami, SMS suami, telepon suami. Bang, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Masakan kesenangan saya sudah siapkan di rumah bang. Aman bang, jangan makan di luar. Ini hari spesial buat abang. Senang kita jadi suami. Itu saya kalau terima SMS WhatsApp begitu, mamanya cek di rumah, dia goreng baru dia kirim. Rasanya kita mau cepat pulang. Ibu pernah WhatsApp suaminya begitu? Paling di WhatsApp, bang jangan lupa singgah beli telur. Bang habis gas. Kok tahu Ustaz? Ya saya rasakan juga. Pernah suatu kali Pak Gubernur pulang, saya ceramah takziah malam-malam di Makassar. Tiba-tiba masuklah WhatsAppnya mamanya cek, Ustaz habis pembalut. Aduh. Tidak mungkinlah sopir saya suruh, ini istri saya. Sudahlah, saya singgah, saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar, ada ibu-ibu datang, Ustaz beli pembalut. Saya jengkel, langsung saya balik. Biar daripada saya melahirkan, tenang perasaan. Mungkin ego kita ini buat kita juga laki-laki, ya. Kadangkala ego naik, masa saya eselon, masa saya kepala dinas, masa singgah beli pembalut. Jangan lihat eselonnya, pakai ilmunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ada sahabat yang selalu mau datang, mau laporkan istrinya. Kenapa istrinya suka ngomel? Maka dia berharap Umar panggil istrinya supaya dinasehatin. Begitu dekat dengan Umar bin Khattab, dekat dari rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Balik dia bilang, Pak Umar aja dimarahin. Balik besok ketemu, ya Amirul Mukminin, presiden lah waktu itu. Saya lihat kemarin Anda istri ngomel-ngomel, Anda senyum saja. Dengar ini jawaban bapak-bapak ini, para pejabat nih yang hadir. Dengar apa jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anak saya. Coba, hilang itu emosi Pak, hilang itu harga diri. Kalau kita sudah ingat bagaimana susahnya itu ibu melahirkan, hamil. Masih ingat ibu-ibu waktu hamil? Masih? Ada ndak enaknya itu orang hamil? Untung saya tidak pernah hamil. Kalau kita laki-laki paling ngidam. Ustaz, apa doanya berhenti ngidam istri? Ngidam apa istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari Pak Ustaz. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik di atas lemari. Saya berhenti, kau dongo-dongo itu dikasih kerja di konsumsi. Yang kedua kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anak saya. Masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang istri gubernur keluar sayang. Setengah mati juga biar istri gubernur. Nggak ada. Itulah susahnya jadi perempuan. Maka ketika suami disuruh sama istri, bayangkan sulitnya melahirkan.
Yang ketiga, kata Umar, begitu cara saya berterima kasih yang telah menyusui anak saya. Masih ingat waktu menyusui? Masih? Terutama waktu tumbuh giginya. Masih ingat tak? Untuk saya tidak pernah rasakan. Kalau digigit kan mana dia ditinjau aja, kok gigit saya? Tidak, dia usap, lepas nak. Iya ibu, iya, iya, iya. Siang anaknya, malam salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Berikutnya, kalau kita cinta kepada Rasul, jadilah istri seperti istri Rasulullah. Maka kalau ibu bapak mencontoh Rasulullah, maka rumah tangga pasti bahagia. Dia bukan cuma surga akhirat menunggunya, di dunia dia sudah dapatkan surga. Nggak usah ikut parenting, quality time. Apa itu? Belajar saja sama diri Rasulullah. Kita ini sudah miskin di dunia. Rumah tangga kita kadang-kala ngontrak-ngontrak. Tidak tahu lagi kewajiban istri kepada suami, suami tidak tahu kewajiban kepada istri, maka di dunia dia susah sanggara, di akhirat apalagi nanti. Maka kalau kita tidak bisa dapatkan kekayaan surga di dunia dengan harta, maka dapatkan kebahagiaan itu dengan memperbaiki hati dalam rumah tangga. Maka yang terpenting kembali dalam maulid kali ini, mari jadikan rumah tangga kita sebagai pintu surga, meraih surga yang sebenarnya. Jangan berpikir di dunia tidak ada surga. Kita kan selalu berdoa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa itu fid dunya hasanah? Menurut para ahli tafsir Al-Quran, hasanah di dunia itu, surganya dunia itu mengandung 4 komponen. 1, punya pasangan yang baik. Jadi kalau istri bagus agamanya, suami bagus agamanya, suami bagus akhlaknya, istri bagus akhlaknya, sudah 1 komponen surga didapat. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Tidak ada gunanya pangkat jabatan kalau anak kurang ajar. Sayang, seribu sayang, ibu-ibu sekarang banyak yang gagal mendidik anak. Dihormati di luar, dimuliakan di kantor, sampai di rumah dimaki-maki sama anaknya. Itu siapa yang gagal? Ibunya. Maka ibu-ibu didik anak. Yang ketiga komponen punya surga dunia, apa itu? Punya harta yang bermanfaat. Maka sedekahlah sebelum tiba saatnya. Dan yang keempat, surganya dunia, punya teman yang baik. Bukan teman kepentingan politik dan kekuasaan. Teman yang baik itu meskipun kita sudah pensiun masih baik sama kita. Meskipun kita sudah miskin masih baik sama kita. Itulah teman yang baik. Dan nerakanya dunia ketika kita punya jabatan, banyak teman kita, pas kita hilang jabatan semua menjauh dari kita. Itu nerakanya dunia. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari mewujudkan ini melalui maulid. Maulid ini tidak ada guna kalau kita pulang tidak diamalkan. Minimal amalkan dengan menjadi suami yang baik dan istri yang baik. Terakhir, kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita ikuti sunnah-sunnahnya. Apa sunnah? Yang gampang-gampang, tidak usah berat-berat. Mulai hari ini, oleh-oleh khusus ibu, kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Coba ibu amalkan. Bapak-bapak pegawai, bapak mau pergi kerja wudhu dulu, mau pergi jemput anak wudhu dulu, mau pergi pengantin wudhu dulu, mau pergi kemana saja ikuti Pak Gubernur yang katanya tidak ada liburnya. Ya, sudah ikuti dengan ada wudhu. Orang yang selalu ada wudhunya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutattakhirin, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.